Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya David Haki Lumban Tobing dari kelas Komsartal 3 dengan NPM 044121138. Kali ini saya ingin menganalisis podcast di mata kuliah pengembangan pesan media. Podcast yang saya ambil adalah The Samuel Chris Show. The Samuel ini adalah seorang influencer yang mempunyai channel YouTube dengan tema podcast. Jadi dia nantinya setiap minggu akan mengupload podcast. Next, yang pertama itu ada social currency. Podcast Samuel Chris ini memberikan konten yang menarik, relevan, atau eksklusif yang membuat pendengarnya merasa lebih berpengetahuan atau terhubung dengan tren tertentu. Selanjutnya, podcast ini juga membagikan pengalaman pribadi atau cerita hidup yang unik dari para narasumber atau tamu-tamu yang diundangnya. Selanjutnya itu ada trigger. Dalam podcast ini, Samuel sering membahas topik-topik yang berhubungan dengan tren sosial atau masalah yang sedang hangat, seperti isu sosial atau fenomena yang sering diperbincangkan di media. Contohnya seperti kasusnya si Vina. Jadi si Samuel sempat mengundang si Marcel atau sering dikenal sebagai pesulap merah. Terus pernah juga ada kasus COVID tuh vaksin yang katanya cuma akal-akalan pemerintah. Selanjutnya juga ada yang sempat viral belum lama ini adalah kasusnya mie instan itu yang katanya bahaya. Karena isunya kan mie instan itu mempunyai kandungan lilin yang bahaya kalau misalnya nanti dikonsumsi sering-sering. Nah, akhirnya si Samuel mengundang Dokter Tirta untuk menjelaskan. Nah, itu membuat para audiensnya ke-trigger. Bener gak sih nih mie instan itu bahaya? Bahaya atau enggak sih? Seperti itu. Selanjutnya ada emotion. Podcast ini memiliki elemen emosi yang kuat karena ia sering menyentuh topik-topik yang menggugah perasaan seperti perjalanan pribadi, tantangan hidup, atau motivasi. Hal ini dapat membangkitkan emosi pendengar, baik itu perasaan terinspirasi atau bahkan merasa relate dengan pengalaman tamu podcastnya. Atau juga emosi dari si Samuelnya itu sendiri, seperti ketika dia membawakan podcastnya bertemu dengan para tamu-tamunya ketika dia kaget, mendengar sesuatu hal yang belum dia ketahui, atau ketika dia gembira, senang, sedih, dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya itu ada public. Jadi public ini merujuk pada sejauh mana suatu konten terlihat atau mudah diidentifikasi oleh orang lain, sehingga orang-orang merasa terdorong untuk ikut beradaptasi atau membagikannya. Contohnya ini yang sangat viral sekali, yaitu All Eyes on Rafa. Itu banyak sekali replyan postingan dari para umat muslim sedunia. Terus publik yang kedua itu ada platform. Jadi platform ini menggunakan YouTube, aplikasi yang sangat-sangat terkenal banget, banyak para penggunanya dan mudah untuk diaksesnya. Dan ketiga itu yang digunakan di podcast ini adalah collapse. Jadi kalau misalnya si Samuel ini collapse, mereka akan mendapatkan banyak sekali reach dari para penontonnya. Seperti itu. Selanjutnya practical value. Ada dua practical value dari podcast ini. Yang pertama ada edukasi. Edukasi ini adalah hal-hal yang sifatnya lebih ke informasi, seperti bagaimana sih caranya menjadi sehat, bagaimana caranya menjadi orang kaya, bagaimana caranya menjadi pintar, atau dan lain-lain, seperti itu. Yang kedua itu ada pengalaman. Banyak sekali berbagai bintang tamu yang membagikan pengalamannya yang mengandung hal-hal berguna di dalamnya. Contohnya misalnya si Samuel itu sendiri, dia sempat buat video podcast pengalaman dia bagaimana rasanya naik pesawat yang harganya 100 juta. Yang beda sekali dengan pesawat-pesawat konvensional pada umumnya. Apa aja privilege-nya, apa aja yang dia dapat ketika dia menaiki pesawat 100 juta seperti itu. Selanjutnya ada story. Banyak menggunakan elemen cerita dalam penyampaiannya, baik cerita pribadi, Samuel maupun cerita dari tamu podcast yang diundangnya. Cerita-cerita ini membuat topik yang dibahas menjadi lebih hidup dan mudah dipahami oleh pendengarnya. Yang pertama itu ada si Satria ini, dia cukup kontroversi. Jadi si Satria mendengar bercerita tentang
hal-hal yang dilakukan. Katanya semua itu cuma gimmick atau semacamnya seperti itu. Yang kedua itu contohnya seperti orang yang cosplay Nami dan bertemu dengan ISO Speed, yaitu YouTuber luar negeri yang sempat disambut oleh beliau. Terus ditanya, bau nggak sih kalau misalnya dekat sama, pas dekat sama si ISO Speed ini seperti itu. Dan yang terakhir itu ada type of collaborator. Di sini podcast ini menggunakan produk placement dan usage. Yang pertama itu ada Prime XBT. Dia adalah teknologi yang bergerak di bidang pencahayaan seperti lampu untuk di dalam studio dan semacamnya. Selanjutnya ada Serfluencer, itu adalah kelas online bagaimana orang yang menyediakan jasa tentang bagaimana caranya menjadi influencer. Di kelas ini kalau nggak salah dia jualnya per 2 bulan ya, kalau tidak salah. Selanjutnya ada Finex. Finex ini adalah sebuah platform yang bergerak di bidang saham. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.